Selamat malam pemirsa, Anda bersama kami kembali dalam program NTV Prime Dialogue, saya Doni De Keizer. Hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Hari ini kami mengundang tamu istimewa, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri Pak Menteri. Makasih, alhamdulillah. Ya, Pak Kiai, hari ini umat Islam khususnya di Indonesia merayakan Idul Fitri secara serentak dan bersamaan. Momentum ini patut kita syukuri. Apa yang bisa Anda sampaikan? Pertama kita puasa bersamaan. Alhamdulillah juga kita lebaran bersamaan. Ini satu tanda-tanda kepemihakan Allah terhadap kita semuanya ya Kak. Kebersamaan itu penting. Ya. Kenapa harus kita berbeda kalau bisa bersama, bersatu ya Kak? Ya, jadi ini kita perlu syukuri ya para pemirsa dimanapun juga berada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ya agenda-agenda nasional kita ke depan juga itu penuh dengan kebersamaan, penuh dengan karismatik ya, sehingga kita menjadi pemersatu bangsa yang sangat kuat ya. Ya, ini soal kebersamaan Kiai perlu sekali sepertinya kita pupuk dan kita lestarikan. Dalam kaitannya dengan kondisi global, Indonesia menjadi bagian kondisi global, tentu kebersamaan perlu diperkuat. Apa pesan Kiai? Iya, jadi sekarang ini harapan internasional terhadap dunia Islam memang sepertinya sulit mencari bandingannya Indonesia ya kan, tanpa hendak membanggakan bangsa kita. Apakah ada negara di Timur Tengah yang bisa kita jadikan semacam idola ya untuk mengangkat martabat keumatan kita di sana? Di sana ada Israel menjadi faktor ya berbagai macam masalah ya kan, sehingga semua negara-negara tetangga Israel itu tidak bisa menikmati Ramadan, apalagi saudara-saudara kita di Palestina ya, termasuk juga Mesir. Semua negara-negara tetangga Mesir itu anggarannya itu tersedot untuk anggaran militer. Iya. Anggaran pendidikannya itu berkurang. Anggaran untuk bakti sosialnya juga berkurang. Jadi betapa penting untuk kita bersyukur di Indonesia ini, selain kita jauh dari pusat konflik yang namanya Israel, di kawasan kita ini juga artinya kita diwarnai oleh sebuah hegemoni yang sangat ideal. Tetangga-tetangga kita, negara-negara yang seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, bahkan Thailand, itu kita ada yang disebut dengan MABIS. Ya. MABIS itu artinya menteri-menteri agama di kawasan Asia Tenggara ini bersatu. Setiap kali ada event-event internasional, misalnya kita takbir bareng, kemudian juga rapat-rapat untuk penentuan satu Syawal, ya kita juga saling berkontribusi satu sama lain. Halo, bagaimana Indonesia? Jadi rupanya kita menjadi kiblat juga. Apa yang kita lakukan di Indonesia, walaupun juga ditentukan finalnya oleh mereka di sana, tapi referensi Indonesia ini jadi sangat penting. Iya, iya. Trendsetter kita itu di Indonesia sekali di Asia Tenggara ini. Bahkan mungkin nanti kita ke depan kita juga berharap Indonesia akan menjadi trendsetter. Apa yang dimaksud dengan trendsetter? Penentu kecenderungan masa depan. Artinya apa? Peradaban dunia Islam masa depan itu sepertinya memang akan bergeser dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Kalau kita bicara Islam di Asia Tenggara ya mau kemana kalau bukan Islam ya kan? 1/5 penduduk internasional itu, 1/5 penduduk Islam itu ada di Indonesia ya kan? Maka itu jemaah haji yang paling besar jumlahnya itu adalah Indonesia. Iya, iya. Nah, ini satu kesyukuran kita semuanya, karena walaupun kita jauh dari pusat lahirnya Islam, Makkah, Madinah, tetapi kita yang paling besar populasi. Dan mungkin juga kita paling nikmat untuk melakukan kegiatan Ramadan. Seperti di Istiqlal kemarin, memang banyak sekali orang-orang asing datang jauh untuk menikmati Ramadan di Indonesia. Jadi ini wisata Ramadan muncul satu istilah baru sekarang. Ya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita seagama Islam dari luar negeri itu sengaja datang ke Indonesia untuk menikmati indahnya Ramadan. Iya. Karena mereka tidak bisa menikmati indahnya Ramadan seperti di Indonesia. Nah, ini yang patut kita syukuri. Maka aku di sekitar hotel di sekitar Istiqlal penuh. Kenapa? Karena mereka itu ya ada itikaf terutama 10 terakhir Ramadan ya Kak. Masya Allah, dari daerah-daerah, biar dari luar negeri. Bahkan koran Hotel Borobudur itu ada tarik khusus untuk Ramadan itu ya. Artinya
banyak sekali orang-orang yang membooking untuk datang Ramadan dia di Indonesia. Ya. Karena di sini saya tanya juga, kenapa ada memilih Indonesia? Di sini kami merasa aman. Di negeri kami banyak sekali senjata. Di sudut-sudut jalan ada tentara, pakai senjata siap perang ya kan. Di sini kami nggak pernah melihat senjata. Kami nggak pernah melihat polisi di sekitar masjid. Di negeri kami banyak sekali tentara polisi kan. Ya, jadi betapa safe-nya kami di tempat ini. Pergi kemana-mana belanja tapi tidak ada kericuhan, tidak ada kekacauan, dan tidak ada ancaman. Nah, jadi rupanya ini yang menjadi nilai jual tersendiri di Indonesia. Padahal kalau kita lihat di kolom bumi ini, di kolom langit ini, negara yang paling plural, ya, negara yang paling ramai penduduknya, etniknya, pulau-pulaunya, kita kan 15.000 pulau, lebih dari 700 bahasa lokal, dan juga lebih dari 1.000 etnik. Tapi kok kita sepertinya paling rukun, paling kompak dalam kehidupan bermasyarakatnya ya kan. Ini memang satu keajaiban. Dari Sabang sampai Merauke, waktunya tuh ada 3 macam kan. Ada waktu bagian timur, selisih 2 jam dengan kita di Jakarta. Bagian tengah selisih 1 jam. Kemudian juga di Indonesia bagian barat ini, begitu luasnya, warna kulitnya pun juga berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Budaya saling berbeda satu sama yang, tapi kok bisa kita kompak? Ini berkataannya bahasa Indonesia, tidak ada dari ujung ke ujung orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia ini juga betul-betul menjadi bahasa pemersatu. Iya. Iya. Ya, artinya kita patut bersyukur Pak Menteri bahwa bulan Ramadan ini kan training rutin kita setiap tahun. Sebagai bangsa yang beriman dengan segala kepercayaan, umat Islam tentu diharapkan menjadi suluh dan teladan bagi umat yang lain. Nah, apa catatan Anda pelaksanaan umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Pertama ya, kita bersyukur selama bulan suci Ramadan ini kita aman. Tidak ada kegiatan-kegiatan kriminal yang menonjol, misalnya nggak ada kegiatan teroris, nggak ada kegiatan yang mengancam negara dan bangsa. Dan kita juga melihat sebelum Ramadan itu kan banyak banjir ya kan, longsor, tapi begitu Ramadan, seperti alhamdulillah ya, tenang ya, umat Islam itu melakukan kegiatan Ramadannya dengan baik. Nah, jadi ini sangat mengesankan buat kita ya, bahwa Ramadan itu tiba, betul-betul membawa rahmat. Semua umat, semua orang Indonesia itu berbahagia, berbangga. Even itu non-muslim ya kan. Dan ini juga tidak terdapat di negara lain, saya kira ya, bahwa di Indonesia pada saat bulan suci Ramadan ini kita tidak melihat restoran yang terbuka. Padahal itu kan hak asasinya orang untuk makan. Iya, Mereka tidak muslim ya kan. betul. Tapi rasa solidaritas keagamaannya teman-teman kita yang beragama non-muslim itu juga tidak mendemonstrasikan merokok di sembarang tempat. Misalnya di bus, di terminal, gak ada itu kita jumpai orang merokok. Restoran-restoran itu ditutup dengan kain hitam. Cuma kita lihat hotel-hotel di dalamnya mirip masjid. Mall-mall itu tiba-tiba pakai kerudung, semua penjualnya walaupun muslim. Kemudian dekorasinya itu ada Timur Tengah. Lagu-lagunya juga instrumentalia Islam ya. Terasa sekali Ramadannya, apalagi di daerah-daerah. Nah, ini ada yang menarik ya. Ada seorang peneliti dari Amerika ya, untuk penelitian doktornya, mengambil Ramadan di Indonesia. Dia orangnya berkebangsaan Saudi Arabia ya. Kenapa mereka itu memilih untuk melakukan penelitian disertasi di Indonesia tentang Ramadan? Karena ada yang terjadi di Indonesia tidak ada di negara lain. Yaitu apa? Di pedesaan-pedesaan itu, jam 3 malam, ada anak-anak seusia SD, anak kecil-kecil itu, bawa panci-panci bekas, pukul ya kan, bangunin sahur seluruh Indonesia. Iya. Itu nggak ada di tempat yang lain, di negara yang lain. Dan anehnya orang lain nggak marah, bahkan berterima kasih nak, terima kasih. Karena kan dilempari permen, dikasih kue ya kan. Jadi luar biasa. Fenomena seperti ini nggak ada di tempat lain. Yang kedua, fenomena mudik. Lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia, 152 juta warga masyarakat Indonesia itu akan mudik tahun ini. Karena kan tanggal 29 itu hari Nyepi, hari rayanya Hindu kan. Ya, kita tanggal 31 ini
hari rayanya Islam. Jadi bayangkan sampai diperpanjang masa liburnya kan dari tanggal 21 sampai tanggal 8. 21 Maret eh, sampai tanggal 8 April. Ya, luar biasa. Jadi ini untuk menghindari penumpukan kendaraan di jalur-jalur macet ya kan. Dan ini luar biasa. Nah, memang Indonesia itu punya kebudayaan tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Mudah-mudahan nanti keindahan-keindahan Indonesia ini bisa kita pertahankan sampai Iya. jauh. Ini yang menarik, Kiai, kalau kita bicara merayakan Idul Fitri, momentum berkumpul bersama keluarga, bangsa kita banyak sekali tradisi. Dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda, bermacam-macam. Tapi semangatnya sama. Kembali fitrah, kembali ke keluarga, dan memperkuat kembali silaturahim. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan tradisi yang dilakoni oleh bangsa kita ini sudah sekian lama ini, Kiai? Iya. Di dalam pandangan sosiologi, Ya. keakraban sosial ini sangat penting untuk mengakrabkan sebuah hegemoni bangsa ya kan. Orang yang tidak pernah mudik, berarti dia tidak pernah melihat mengasah batinnya. Dia nggak pernah menengok tempat lekuk-lekuk tuh rumah yang pernah melahirkan dirinya. Dia tidak pernah menengok orang tuanya sudah tua atau mungkin juga menengok kuburan orang tuanya. Dia tidak pernah menengok musala tempatnya dia ngaji dulu. Dia tidak pernah melihat tempatnya waktu sekolah di SD. Nah, dengan adanya kegiatan mudik seperti ini, mereka bisa bernostalgia, oh di sekolah inilah dulu. Kembali ke akarnya ya. Sekolah anak, kan udah punya cucu di kota-kota kan. Di musala inilah Papa dulu belajar ngaji. Ini rumah kakek, ini rumah eyang dulu. Di sini sering main. Oh ini sawah. Di sini kita dulu suka mencakul sama almarhum bapak. Nah sekarang anak coba lihat, indahkan, oh iya. Jadi mengasah keakraban spiritual emosional itu dengan cara mudik. Nah orang yang tidak pernah mudik dikhawatirkan hatinya kering. Jadi kita itu pulang kampung seperti melakukan recharging baterai spiritual kita, merecharge emosi keagamaan budaya kita. Karena kita bisa bersilaturahmi teman sama sepermainan kita dulu waktu masa kecil. Bukan main. Dan yang paling penting juga, ya terjadi peredaran uang potas masuk ke desa. Ratusan triliun menurut data Bank Indonesia. Ratusan triliun rupiah itu mengalir uang potas masuk desa. Maka pada saat itu muncul pasar kaget. Inilah waktu yang paling bagus untuk menyedot uang kuota masuk desa. Selama ini kan kota menyedot uangnya. Orang-orang kecil, uang cilik masuk ke kota. Coba kita lihat, ada bank pemerintah menyedot uang dari desa naik ke pusat, ya kan. Bank sentral kita kan di Jakarta, di pusat ya. Jadi uang-uang itu kita selot masuk ke pusat. Tapi pada saat lebaran seperti ini, uang-uang kuota itu kembali ke desa, ke desa. Jadi ini sirkulasi perekonomian yang sangat penting. Ya ini juga merupakan bagian dari upaya untuk hilirisasi ya, programnya Pak Prabowo itu kan. Hilirisasi itu bukan hanya membagi proyek ke desa-desa, tapi membagi uang cash juga ke desa-desa. Ya, konkretisasi yang paling konkret ya. Bawa sadakan tuh guru-guru SD-nya dulu yang masih hidup, betul kan? Membangun musala dulu tempatnya dia mengaji, merenovasi gubuk-gubuk rumahnya dulu terbaik ya dilahirkan. Ya, kemudian juga mungkin jalanan yang rusak itu dia berpartisipasi. Oh, yuk kita bangun jalan tuh, jalan desa. Ini jembatan beruntuk ini. Bagaimana kalau kita gotong royong untuk membangun? Jadi para pemudik itu memberikan kontribusi sosial terhadap masyarakat desa. Karena kalau itu semuanya harus dibangun dari APBN, APBD, kasihan tuh, nggak sanggup. Tapi partisipasi masyarakat ini juga itu melakukan gotong royong membangun masjidnya, rumah ibadahnya, membangun jalan raya, jalan desanya, membangun kekuatan itu, bahkan juga membangun